Jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara di hari ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik bagi kami. Hari-hari hidup kami Kau berikan firman. Itu berarti Engkau mau untuk kami hidup di dalam firman-Mu. Tolong kami semua yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami diberikan hikmat, kemampuan untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami, sehingga kami akan mampu hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, dan kami akan mengalami kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, yaitu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Inilah kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Yohanes pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya mau mengatakan kepada saudara, hari-hari hidup kita sekarang ini hendaklah kita harus penuh dengan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu harus mampu kita tangkap dan kita ambil menjadi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kalau saudara tidak bisa menangkap setiap perkataan firman Tuhan, atau saudara tidak bisa menangkap suara Tuhan, maka saya percaya saudara tidak akan pernah mengalami suatu kehidupan yang luar biasa dari Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, kenapa Tuhan memberikan firman-Nya kepada saudara dan saya. Setiap kali kita diberikan firman, entah kita membaca firman, entah kita mendengarkan khotbah-khotbah yang kita dengar. Nah, mengapa hal itu terjadi dalam hidup kita? Saya katakan bagi saudara, ketika kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman atau berikan waktu untuk kita membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan, baiklah kita dapat menangkap setiap suara Tuhan di dalamnya. Karena itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk bagaimana kita mengalami satu kehidupan yang berbeda, kehidupan yang tidak seperti yang kita jalani, tetapi kehidupan Tuhanlah yang harus kita alami di dalam seluruh kehidupan kita. Itu alasannya mengapa firman itu selalu diberikan bagi kita. Nah, masalahnya banyak orang Kristen mendengarkan khotbah, dia mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak bisa menangkap suara Tuhan di dalamnya. Karena saudara, hidupnya itu penuh dengan masalah. Ketika hidup seseorang itu penuh dengan masalah, maka dia akan sulit untuk menangkap suara Tuhan di dalamnya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk di hari-hari perjalanan hidup kita, setiap kali kita mendengarkan firman, hendaklah kita bisa menangkap suara Tuhan di dalamnya. Suara Tuhan itu berarti ketika kita mendengarkan firman, ada pengertian yang Tuhan berikan bagi kita. Itu berarti kita bisa menangkap suara Tuhan di dalamnya. Nah,
Oleh karena itu saudara, belajar lewat kebagian kebenaran firman Tuhan di hari ini dari kisah pesta nikah atau pesta perkawinan di Kana. Satu cerita yang luar biasa yang menunjukkan kepada saudara dan saya, kalau kita bisa menangkap suara Tuhan di dalam hidup kita, maka sesuatu yang terbaik akan kita alami dari Tuhan. Karena semua yang berasal dari Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik. Nah, dikatakan waktu di perkawinan Kana itu kekurangan anggur. Di saat itu Ibu Yesus berkata kepada Yesus, kalau kita lihat lewat bagian kebenaran firman Tuhan, ayat 3 dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya atau kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus kepada pelayan-pelayan itu artinya Ibu Yesus mau katakan kepada pelayan-pelayan itu, jangan kamu melihat apa yang sementara terjadi atau kekurangan yang sementara kamu alami. Jangan kamu melihat itu, tetapi tugasmu adalah apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Makanya firman Tuhan berkata, ketika pelayan-pelayan itu menangkap suaranya Yesus, ketika Yesus berkata kepada mereka, ayatnya yang ke-7 dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Dan cerita akhirnya dikatakan pemimpin pesta itu merasa anggur itu adalah anggur yang terbaik. Nah, ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Kalau kita bisa menangkap suara Tuhan, masalah kita pasti selesai. Kalau kita bisa menangkap suara Tuhan, maka apapun yang ada di dalam kehidupan kita, sesuatu yang mungkin kita ingin untuk lepaskan, tetapi kita tidak bisa melepaskannya, hanya suara Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk bisa terlepas dari apapun yang kita alami. Saya tidak tahu hari ini apa masalah saudara. Saya tidak tahu apa hari ini yang sementara saudara alami dalam hidup saudara. Mungkin saudara orang yang kepingin untuk masalah-masalahmu selesai. Entah masalah suami, entah masalah anak-anak, entah masalah istri. Mungkin engkau adalah orang yang ingin supaya engkau terlepas dari segala kekurangan. Engkau ingin menjadi orang yang terlepas dari segala kebutuhanmu yang terkadang itu sangat melilit hidupmu, dan engkau ingin terlepas dari semuanya itu. Tetapi terkadang kau tidak bisa untuk terlepas dari semuanya itu. Saya ingin katakan kepada saudara, solusinya dengarkan firman, tangkap suara Tuhan. Hanya dengan menangkap suara Tuhan, maka masalahmu, persoalanmu itu akan selesai. Nah, oleh karena itu kalau saudara mau semuanya selesai, sekali lagi tangkap suara Tuhan. Mungkin saudara akan bertanya, bagaimana saya menangkap suara Tuhan? Apa yang saya bisa tahu menangkap suara Tuhan itu seperti apa? Seperti tadi saya katakan, ketika engkau duduk mendengarkan firman atau saat ini engkau mendengarkan apa yang saya sampaikan, tiba-tiba ada pengertian di dalam pikiranmu, itulah suara Tuhan yang sementara berbicara bagimu. Tangkap itu, pengertian yang saudara dapati itu, tangkap itu, masukkan ke dalam hidupmu dan hidup seperti apa yang kau tangkap itu. Itulah tandanya engkau menangkap suara Tuhan. Banyak orang Kristen seperti tadi saya katakan, kenapa masalahnya sulit selesai? Karena apa? Firman Tuhan berkata lain, dia melakukannya lain. Dia mendengarkan firman Tuhan, dia mengerti, dia katakan ya, amin, amin, benar. Tetapi kenyataannya dia tidak hidup seperti apa yang dia dengarkan. Nah, itu yang membuat sehingga ketika dia punya masalah, dia mendengarkan firman, dia sekalipun dia mengerti firman, tetapi dia tidak mau melakukannya. Makanya firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya, saat engkau mendengarkan firman, lakukan apa kata firman itu di dalam kehidupanmu. Yesus mau kita mendengar dan kita melakukannya. Ketika kita mendengar dan kita melakukannya, maka hidup kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Mengapa banyak orang Kristen masalahnya banyak? Karena dia tidak bisa mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Mari kita belajar, bukan jadi pelaku firman,
Tapi kita belajar, biarkan firman-firman itu bergerak di dalam kehidupan kita, masuk dalam kehidupan kita, melakukan, menyelesaikan banyak hal di dalam hidup kita. Maka tanpa kita sadari, kita bisa menjadi pelaku firman. Kalau saudara tidak bisa menangkap suara Tuhan, saudara tidak bisa mengambil firman dalam hidup saudara, lalu saudara mau menjadi pelaku firman, saya katakan engkau akan menjadi orang yang munafik. Karena engkau berusaha untuk melakukannya, tapi firman itu tidak ada di dalam hidupmu. Nah, oleh karena itu, tangkap firman dulu. Masukkan ke dalam hidupmu, hidup seperti apa yang kau tangkap, maka engkau akan menjadi pelaku firman. Sehingga firman yang kau dengarkan itu akan mampu kau lakukan dalam hidupmu. Itu yang dikatakan engkau akan menjadi pelaku firman. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar. Firman Tuhan indah bagi kita di hari ini. Dengar, lakukan. Apa kata firman Tuhan yang kau dengarkan? Hari ini kau menangkap apa? Lakukan seperti apa yang kau tangkap. Karena itulah suara Tuhan bagimu. Jangan lihat masalahmu, jangan lihat persoalanmu, jangan lihat apa yang sementara kau alami. Karena itu semua adalah bagian dari manifestasi iblis di dalam kehidupanmu untuk membuat engkau tidak bisa menangkap suara Tuhan. Tapi ketika engkau bisa mengabaikan semuanya, tidak peduli dengan semuanya, tetapi engkau terus membangun hidupmu untuk menangkap suara Tuhan, maka apa yang kau tangkap itu akan membuat engkau keluar dari masalah dan persoalan hidupmu. Biarlah Tuhan Yesus akan memberikan kemampuan bagi kita melalui Roh-Nya yang kudus untuk bisa menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kita. Sehingga ketika suara Tuhan kita tangkap, saya percaya firman-Nya akan menjadi kehidupan yang luar biasa bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari ini firman-Mu bekerja luar biasa dalam hidup kami. Hari ini mungkin kami punya masalah, hari ini kami punya persoalan, hari ini kami punya banyak kebutuhan-kebutuhan dan kekurangan. Tapi kami percaya firman-Mu telah menjelaskan bagi kami, telah mengingatkan kami. Kalau kami bisa menangkap suara Tuhan dan melakukannya, maka apapun masalah kami, apapun persoalan kami, semua akan diselesaikan oleh Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar kami mampu untuk bisa berfokus kepada Tuhan. Kami bisa mampu untuk menangkap suara Tuhan dari firman yang kami dengarkan di saat ini, sehingga apapun yang kami alami saat ini, kami percaya semua itu pasti akan selesai. Hamba berdoa bagi setiap pemirsa Klafos yang ada di rumah, mereka atau yang sementara duduk mendengarkan firman dalam keadaan apapun, tapi hamba berdoa Bapa, biarlah Engkau sendiri melihat hidup mereka, apa yang sementara mereka alami, kekurangankah, masalahkah, kesulitankah, hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka akan diberikan kehidupan, jalan keluar yang luar biasa daripada Tuhan. Biarlah apa yang mereka tangkap di hari ini, itulah yang akan membawa kelepasan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami semua pemirsa Klafos di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.